Apabila tersebut kata generasi Z, pasti yang langsung terselipkan di pikiran kita adalah generasi yang sedang eksisnya, yaitu para siswa-siswi sekolah yang merupakan generasi Z, merupakan generasi up to date terhadap isu yang tersebar di media massa atau internet. Gen Z atau I Generation termasuk mereka yang duduk di jenjang pendidikan sekolah menengah atas, yang umumnya berusia 15-18 tahun. Gen Z ini terkenal dengan gen yang menolak dengan keras perbuatan korupsi. Korupsi sendiri merupakan seluruh tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi ataupun orang lain. Korupsi juga adalah salah satu masalah besar yang masih dihadapi negara Indonesia hingga saat ini. Korupsi di tanah air kita ini semakin merajalela. Korupsi sendiri memiliki arti tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi yang lebih sering ditemukan adalah korupsi yang berhubungan dengan uang dan seringkali dikaitkan dengan suatu kepemerintahan. Korupsi bisa muncul dari berbagai penyebab, dan bahkan tempat terjadinya korupsi tidak hanya sebatas arena politik. Akan tetapi, pada kenyataannya korupsi tidak hanya ditemukan dalam pemerintahan. Korupsi ditemukan juga di lingkungan terdekat kita yang bahkan tidak kita sadari. Perbuatan korupsi tersebut juga bisa terjadi di sekolah. Di lingkungan sekolah, banyak contoh yang dapat memicu terjadinya korupsi, seperti menyontek, berbohong, memeras, dan lain sebagainya. Pendidikan di Indonesia juga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi ini. Karena pada dasarnya, pendidikan merupakan tempat yang di dalamnya terdapat generasi penerus untuk meneruskan bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Tetapi, apakah Gen Z sendiri secara sadar atau tidak sadar pernah melakukan perbuatan korupsi? Atau apakah generasi Z telah memahami secara pengertian dan pengaplikasian korupsi di seluruh lingkungan? Kamu tahu nggak sih korupsi itu apa? Setahu saya korupsi itu mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri sama orang-orang terdekat, misalkan keluarga gitu. Kamu tahu nggak korupsi itu terjadi di mana aja? Biasanya di DPR, di kantor-kantor gitu Kak. Sekolah-sekolah juga di lingkungan sekitar kita juga pasti ada. Kira-kira kamu pernah nggak melakukan tindakan korupsi? Dulu pernah waktu kecil kayak disuruh mama belanja terus ngambil kembaliannya. Kamu pernah ngelihat orang yang melakukan korupsi nggak? Kalau pernah tuh di mana? Kalau saya sih nggak pernah ngeliat. Kamu tahu nggak hukuman untuk orang yang bertindak korupsi? Biasanya di penjara belasan tahun, terus selain di penjara dia juga dihukum denda. Kamu sendiri punya saran nggak biar nggak terlibat korupsi itu gimana? Ya supaya jujur sih pasti tahu lah, kayak misalkan korupsi itu nggak baik gitu. Buat kedepannya juga dia seharusnya tahu apa namanya tahu akibatnya yang dia kerjain itu seharusnya tahu. Jujur, terus nggak boleh egois, ya bertindak yang jujur gitulah pokoknya. Sikap anti korupsi muncul karena adanya fakta bahwa korupsi adalah perbuatan tercela yang melanggar norma, merugikan rakyat dan negara, menghambat pembangunan, menimbulkan ketidakadilan, serta menyebabkan ketimpangan kesejahteraan. Untuk menanggulangi upaya tindak pidana korupsi, dalam pelaksanaannya perlu ditangani secara serius dan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Sebagai generasi muda, hendaknya memiliki keinginan dan rasa ambisi untuk memajukan mutu pendidikan di Indonesia ini, yaitu salah satu upayanya dengan ikut andil dalam mengurangi permasalahan korupsi. Sebagai generasi muda juga, sepatutnya tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi harus santun dalam menyikapi dinamika kehidupan serta permasalahan-permasalahan yang dialami negara, seperti maraknya kasus korupsi saat ini. Mulailah untuk membuat perubahan dari diri sendiri, serta jadilah pribadi yang memiliki kesadaran menanggulangi tindak korupsi ini.
karena untuk masa depan kelanjutan bangsa dan negara serta kehidupan kita.